channel. Nah, di video hari ini, Fani akan membahas materi mengenai Akuntansi Manajemen 2, chapter 12 tentang Standard Costing. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita mulai dari definisi. Apa sih standard costing itu? Nah, standard costing adalah sistem harga pokok yang menetapkan terlebih dahulu standar biaya produksi untuk memproduksi satu unit produk. Jadi biasanya perusahaan itu punya standarnya nih. Untuk memproduksi satu unit produk, itu butuh berapa material, butuh berapa jam tenaga kerja langsung, butuh berapa overheadnya, dan rate-rate-nya atau tarif-tarifnya atau harga-harganya juga sudah ditetapkan terlebih dahulu menurut standarnya. Tapi namanya standar itu ditetapkan oleh perusahaan, belum tentu nih aktualnya nanti sama dengan yang kita tetapkan standarnya. Bisa aja aktualnya berbeda. Maka dari itu nanti kita akan melihat perbedaan antara aktualnya dengan si standarnya ini. Oke, kita lanjut ya. Kita ke konsep. Jadi, di sini kita akan membandingkan tiga hal. Yang pertama adalah actual, yang kedua adalah budgeted, dan yang ketiga adalah standar. Ini konsepnya hampir sama dengan flexible budget yang kita pelajari di video sebelumnya. Jadi, kita akan membandingkan antara actual dengan budgetednya, lalu antara budgeted dengan standarnya. Nah, untuk yang actual, rumusnya adalah AQ dikali AP atau actual quantity dikali actual price. Jadi kalau yang actual dikali actual. Baik quantity maupun price-nya sama-sama pakai yang actual. Nah, untuk yang budgeted rumusnya adalah AQ dikali SP atau actual quantity dikali standard price. Jadi SP itu adalah standard price ya. Nah, untuk yang standar, rumusnya adalah SQ dikali SP, atau standard quantity dikali dengan standard price-nya. Nah, di sini kita akan membandingkan antara actual dengan budgeted. Kalau kita perhatikan, antara actual dengan budgeted, perbedaannya terletak pada apa? Quantity atau price-nya? Pada price-nya ya, pada harganya. Maka dari itu, perbedaan antara actual dengan budgeted kita sebut dengan price variance. Nah, sekarang kita lihat nih antara budgeted dengan standar. Perbedaan antara budgeted dengan standar terletak pada kuantitinya. Untuk harganya sama-sama pakai yang standar ya. Nah, yang beda adalah kuantitinya. Maka dari itu, perbedaan antara budgeted dengan standar kita sebut dengan quantity variance, karena perbedaannya adalah perbedaan quantity. Nah, karena untuk memproduksi satu unit produk ada 3 biaya utamanya, yaitu direct material, direct labor, dan manufacturing overhead, di mana manufacturing overhead itu ada 2, ada fixed manufacturing overhead dan ada variable manufacturing overhead. Maka di sini kita akan mencari tahu atau akan menghitung berapa price variance dan quantity variance dari 4 biaya tersebut. Dari direct material, direct labor, manufacturing overhead yang variable, dan manufacturing overhead yang fixed. Nah, kalau di price variance, perbedaan harga antara actual dengan budgetednya untuk direct material, direct labor, manufacturing overhead variable, dan manufacturing overhead fixed kita namakan dengan material price variance, ini adalah untuk direct material. Lalu labor rate variance, ini adalah untuk direct labor. Lalu variable overhead rate variance, ini untuk manufacturing overhead yang variable. Dan untuk manufacturing overhead yang fixed kita sebut dengan fixed overhead spending variance. Jadi kalau kita ngomongin price variance, terus kita mau ngomonginnya tentang tenaga kerjanya nih, maka nanti kita sebutnya labor rate variance. Kalau kita mau ngomongin price variance tapi tentang fixed overhead-nya, maka kita sebut sebagai fixed overhead spending variance. Gitu.
Oke, sekarang kita beralih ke quantity variance. Nah, untuk yang quantity variance, perbedaan antara budgeted dengan standarnya material, direct labor, variable manufacturing overhead, dan fixed manufacturing overhead, kita sebut dengan yang pertama, untuk material namanya adalah material quantity variance. Untuk tenaga kerja atau labor kita sebut dengan labor efficiency variance. Untuk variable manufacturing overhead kita sebut dengan variable overhead efficiency variance. Dan untuk fixed manufacturing overhead kita sebut dengan fixed overhead volume variance. Nah, ini kenapa yang fixnya dibintangin, karena nanti akan ada sedikit perbedaan rumus untuk yang bagian fixed overhead-nya. Baik itu fixed overhead spending variance ataupun fixed overhead volume variance. Oke, ini adalah konsep atau gambaran umumnya. Sekarang kita coba bahas satu-satu mulai dari material variance. Material variance. Nah, jadi ada actual, budgeted, dan standar. Kalau actual, AQ dikali AP atau actual quantity dikali actual price. Untuk budgetednya, AQ dikali SP atau actual quantity dikali standard price. Untuk standarnya, SQ dikali SP atau standard quantity dikali standard price. Nah, perbedaan antara actual dengan budgeted yaitu dinamakan tadi material price variance atau definisinya adalah perbedaan antara harga aktual pembelian bahan baku dengan harga standarnya. Jadi nanti di sini kita mau lihat nih, menurut standar harga kita itu harusnya kita keluarin uang berapa sih untuk beli bahan baku. Tapi menurut aktualnya berapa sih harga pembeliannya gitu. Jadi kita membandingkan antara harga aktual dengan harga standar pembelian bahan baku. Lalu antara budgeted dengan standar, perbedaannya kita namakan material quantity variance atau definisinya adalah perbedaan biaya yang terjadi antara unit aktual yang digunakan untuk produksi dengan unit standar yang seharusnya digunakan pada tingkat output tertentu. Jadi di sini kita mau lihat nih, kalau yang tadi material price variance atau bisa kita singkat MPV, itu perbedaan antara harga aktual dengan harga standar terkait pembelian bahan baku. Nah, kalau material quantity variance atau MQV, itu perbedaan biaya yang terjadi terkait dengan penggunaan bahan baku. Gitu. Jadi kita mau lihat nih, yang kita gunakan menurut standarnya dengan aktualnya itu bedanya gimana. Jadi kan bisa aja nih menurut standar kita pakai 1000 unit atau 1000 kg bahan baku misalkan. Tapi ternyata aktualnya kita pakai 1200 kg atau 1200 unit. Nah, itu kan bisa aja ada perbedaan seperti itu. Nah, itu yang akan kita hitung di material quantity variance. Oke, kita lanjut ke variance yang kedua. Labor variance. Nah, ini juga sama ya, ada actual, budgeted, dan standar. Untuk actual, rumusnya adalah AH dikali AR atau actual hour dikali actual rate. Sama aja sebenarnya ya, kayak rumus yang tadi, yang sebelumnya. Tapi kalau yang sebelumnya itu kita pakainya actual quantity. Nah, kalau di labor biasanya kan ukurannya itu adalah jam kerja, maka kita pakainya actual hour. Gitu. Nah, untuk yang budgeted, rumusnya adalah AH dikali SR atau actual hour dikali standard rate. Dan untuk standar, rumusnya adalah SH dikali SR atau standard hour dikali standard rate. Nah, perbedaan antara actual dengan budgeted kita sebut dengan labor rate variance, di mana labor rate variance artinya adalah perbedaan antara jumlah actual yang dibayarkan untuk tenaga kerja dengan yang seharusnya dibayarkan menurut biaya standarnya. Sementara perbedaan antara budgeted dengan standar kita sebut dengan labor efficiency variance, yang artinya adalah perbedaan biaya yang terjadi antara jam kerja aktual yang digunakan untuk produksi dengan jam kerja standar yang seharusnya digunakan pada tingkat output tertentu. Jadi sebenarnya intinya sama ya, kalau yang price variance itu beda di harganya, kalau yang quantity variance itu beda di unitnya.
atau jumlah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi suatu barang antara yang standarnya dengan aktualnya. Oke, kita lanjut ke varians yang ketiga. Variable overhead variance. Actual budgeted standard. Untuk actual rumusnya adalah AH dikali A4 atau actual hour dikali actual variable overhead rate. Untuk yang budgeted AH dikali S4 atau actual hour dikali standard variable overhead rate. Untuk yang standard SH dikali S4 atau standard hour dikali standard variable overhead rate. Perbedaan antara actual dengan budgeted dinamakan dengan variable overhead rate variance, yang artinya adalah perbedaan antara variable overhead actual yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi menurut biaya standarnya. Sementara perbedaan antara budgeted dengan standar dinamakan dengan variable overhead efficiency variance. Definisi dari variable overhead efficiency variance adalah perbedaan biaya yang terjadi antara aktivitas aktual yang digunakan untuk produksi dengan aktivitas standar yang seharusnya digunakan pada tingkat output tersebut. Selanjutnya, varians yang keempat adalah fixed overhead variance. Nah, ini tadi saya bilang kalau untuk fixed overhead variance agak sedikit berbeda dengan 3 varians yang lainnya, material, labor, ataupun yang variable overhead. Di mana bedanya? Mari kita lihat. Untuk yang fix kita akan membandingkan antara actual, budgeted, dengan applied. Di mana rumusnya adalah AH dikali A4 atau actual hour dikali actual fixed overhead rate. Untuk yang budgeted rumusnya adalah capacity dikali S4 atau capacity dikali standard fixed overhead rate. Untuk yang applied, rumusnya adalah SH dikali S4 atau standard hour dikali standard fixed overhead rate. Jadi bedanya antara fixed overhead variance dengan 3 varians yang lain itu adalah di bagian budgetednya. Di mana rumus budgetednya untuk fixed overhead adalah capacity dikali S4. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan rumusnya actual quantity dikali sama standard rate-nya. Nah, tapi kalau di fixed overhead variance ini, kita nggak pakai actual quantity, tapi kita pakainya adalah capacity. Karena namanya fixed overhead, atau misalkan contohnya kayak mesin-mesin untuk produksi, itu biasanya mempunyai kapasitas tertentu. Sehingga dalam menghitung budgeted, kita akan menggunakan kapasitinya, di mana kita memperkirakan bahwa kita akan menggunakan mesin tersebut atau fixed overhead tersebut semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitasnya. Oke, nah perbedaan antara actual dengan budgeted kita namakan sebagai fixed overhead budget variance. Atau artinya adalah perbedaan antara biaya fixed overhead actual dengan fixed overhead yang dianggarkan. Sementara perbedaan antara budgeted dengan applied dinamakan sebagai fixed overhead efficiency variance. Atau perbedaan antara biaya fixed overhead yang dianggarkan dengan fixed overhead sesuai unit standar yang seharusnya digunakan pada tingkat output tersebut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya kita akan membahas mengenai variance. Nah, seperti materi di flexible budget, namanya variance atau perbedaan itu pasti ada 2 kondisi. Bisa bagus atau bisa juga nggak bagus atau jelek. Nah, kalau yang bagus namanya adalah favorable, dan kalau yang nggak bagus atau yang jelek namanya adalah unfavorable. Kapan dia favorable, kapan dia unfavorable? Variance akan dikatakan favorable jika actual lebih kecil dari budgeted dan budgeted lebih kecil dari standarnya. Sementara suatu variance akan dikatakan unfavorable ketika actual lebih besar daripada budgeted dan budgeted lebih besar daripada standarnya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah mengenai jurnal. Jadi di materi standard costing ini kita juga akan
melakukan atau akan membuat jurnal. Ada 3 jurnal yang umumnya dibuat. Yang pertama adalah jurnal untuk material price variance. Mari kita kembali ke pengertian material price variance yang sudah saya jelaskan di awal video tadi, di mana material price variance itu terjadi karena adanya perbedaan harga aktual dengan harga sesuai dengan standarnya terkait dengan pembelian bahan baku. Maka dari itu, jurnal material price variance adalah direct materials, di mana ketika kita melakukan pembelian, direct materials kita akan bertambah, maka di debit. Lalu kreditnya adalah cash atau accounts payable, tergantung kita beli materialnya secara tunai atau kredit. Nah, nanti selisih antara direct material dengan cash atau accounts payable-nya kita akan masukkan ke dalam material price variance. Lalu jurnal yang kedua adalah jurnal untuk material quantity variance, di mana material quantity variance terjadi ketika adanya perbedaan antara unit yang sebenarnya digunakan untuk produksi dengan unit yang seharusnya digunakan untuk produksi menurut dengan standarnya. Jadi ini terkait dengan unit yang kita gunakan untuk produksi. Maka dari itu, jurnal ketika kita mau menggunakan suatu bahan baku untuk kita produksi adalah work in process. Kita masukkan ke dalam work in process kalau kita mau produksi. Kreditnya adalah direct material, karena materialnya kita pakai, makanya berkurang. Nah, selisih antara work in process dengan direct material kita sebut dengan material quantity variance. Jurnal yang ketiga adalah jurnal untuk labor variance. Nah, kalau yang material variance itu jurnalnya dipisah antara material price variance dengan material quantity variance. Kenapa dipisah? Karena ini beda konsep. Yang material price variance itu terkait dengan pembelian bahan baku, sementara yang material quantity variance terkait dengan penggunaan bahan baku. Maka nanti jumlahnya juga akan berbeda, sehingga tidak bisa kita gabung jurnalnya. Untuk yang labor variance, ini bisa kita gabung, karena kalau tenaga kerja kan nggak mungkin ada disimpan-simpan di gudang ya, nggak kayak material. Jadi jurnalnya bisa kita gabung. Jurnalnya adalah, di debitnya adalah work in process, karena biaya untuk pekerja ini akan kita masukkan sebagai work in process karena kita pakai untuk produksi. Lalu kreditnya adalah cash atau wages payable, tergantung apakah kita sudah bayar pekerjanya atau masih ngutang. Nah, selisih antara work in process dengan cash atau wages payable kita akan masukkan ke dalam labor rate variance dan juga labor efficiency variance. Nah, pertanyaannya pasti gini, apakah variance itu adanya di debit? Karena di jurnal yang saya tulis di slide ini adalah di debit nih. Enggak juga, variance bisa di debit, bisa juga di kredit. Ya, jadi variance bisa di debit, bisa di kredit. Tergantung apa? Tergantung apakah dia favorable atau unfavorable. Kalau dia unfavorable, maka posisinya adalah di debit. Jadi kalau unfavorable kan tadi keadaan yang tidak bagus ya, yang jelek ya. Maka ini anggap aja kayak kalian rugi. Kalau kalian rugi kan nggak bagus tuh. Nah, rugi kan saldo normalnya di debit, loss kan di debit. Maka unfavorable juga di debit. Sementara kalau variance-nya adalah favorable, maka posisinya adalah di kredit. Di mana favorable itu sama aja kayak keadaan yang bagus atau yang menguntungkan. Untung itu kan saldo normalnya di kredit. Maka kalau dia favorable, maka posisi variance-nya adanya di sebelah kredit. Nah, kadang-kadang kalian akan diminta untuk membuat jurnal penutup untuk si variance ini. Kalau kalian diminta untuk membuat jurnal penutup variance, maka jurnal penutupnya adalah COGS pada variance, atau kebalikannya, variance pada COGS. Tergantung posisi variance-nya nanti adanya di mana. Kalau kita mau tutup suatu akun, maka kita harus meletakkan akun tersebut di posisi sebaliknya atau di posisi lawannya. Maka nanti kalau misalkan nih, material price variance kalian adanya di debit. Kalau kalian mau tutup, berarti kalian harus taruh dia di kredit. Sehingga nanti jurnalnya, jurnal penutupnya adalah cost of goods sold atau COGS pada material price variance. Jadi kalau kita disuruh tutup variance-variance ini, tutupnya adalah ke COGS. Gitu ya.
Nanti kalau material quantity variance-nya adanya di kredit, kalau kita mau tutup, berarti kita taruh dia di debit. Maka nanti jurnalnya jadi material quantity variance pada COGS. Jadi COGS ini ngikutin aja posisi variance kalian adanya di mana, debit atau kredit. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like and subscribe. Thank you.